Kita awali dengan IHSG terlebih dahulu, rekan-rekan. Kalau sampai hari ini, ya 7 Oktober kita bisa melihat kondisi IHSG benar-benar diuji oleh satu buah garis trendline support warna merah. Trendline ini ya, yang warna merah ini yang sedang saya tunjuk. Kita bisa melihat kondisinya IHSG sejak pekan yang lalu, di mentoring pekan lalu kita sempat membahas setelah garis merah tersebut tertembus, ya langsung saya perbesar ya. Setelah garis merahnya tertembus waktu tanggal 30 September, dia langsung terjadi perbalikan arah dan berusaha bermain di atas garis merah kembali. Nah, sepanjang sepekan ini, rekan-rekan, ternyata di penutupan hari ini ternyata harganya tuh sempat mencoba untuk turun di bawah garis merah lagi tuh, rekan-rekan. Sempat coba turun low-nya, tapi ditutup berhasil menguat persis kurang lebih di garis tersebut. Ya, jadi kita harus agak hati-hati nih rekan-rekan. Kenapa gitu ya? Karena kalau kita masih ingat prinsipnya adalah satu buah level support, kalau dia ditembus berkali-kali gitu ya, kalau dia di satu level harga atau satu level support, saat dia ditembus berkali-kali, kalau sampai beneran ketembus lagi untuk kesekian kalinya, saat dia ambrol, bisa ambrolnya cukup dalam. Gitu ya, Anda masih ingat ya, kita masih ingat istilah itu ya rekan-rekan ya. Nah, kalau beneran sampai dalam, mudah-mudahan sedalam-dalamnya itu cuma sampai 6.800-an lah mudah-mudahan. Mudah-mudahan tertahan atau ditopang oleh garis biru ini nih mudah-mudahan ya. Itu kemungkinan pertama ya. Jadi kemungkinan pertama adalah bisa jadi kalau sampai drop lagi nih sepanjang sepekan ke depan ya di minggu keduanya bulan Oktober bisa jadi ambrol ya, ambrolnya mudah-mudahan masih berhasil ditopang oleh garis biru ini. Kalau ini nggak berhasil menahan sebagai support, maka ambrol terdalam berikutnya bisa jadi turun sampai ke level ini, ke level harga yang juga sering kita bahas, sampai ke level harga 6.600-an, 6.80-an di area ini ya. Nah, tapi ada kemungkinan berikutnya, kemungkinan yang kita harapkan semoga sedikit lebih berpositif thinking gitu ya. Seminggu depan akhirnya harga berhasil menguat gitu ya, terus berhasil tertahan di atas garis merah ini, terjadi penguatan, akan tetapi ingat penguatannya masih akan tetap cenderung terbatas gitu ya, penguatannya masih akan tetap cenderung terbatas di level harga yang juga sama yang sering kita bahas di mentoring pekan-pekan lalu gitu ya, bisa jadi akan terbatas sampai ke 7.200-an ya, 7.250-an, atau paling top-topnya terjadi penguatan yang cukup lebih kuat gitu ya, akan tertahan di 7.300-an, ya 7.350-an. Seperti itu rekan-rekan. Jadi pergerakannya nggak bisa terjadi terlalu ekstrim gitu ya, nggak bisa terjadi penguatan yang cukup signifikan kalau sampai terjadi penguatan. Oke, tapi kalau drop gitu ya, kalau sampai IHSG-nya harganya drop, maka dropnya itu bisa jadi drop terbatas sampai ke level 6.800, 6.700, 6.800 gitu ya, atau terdalam mungkin sampai ke level 6.600-an. Itu untuk IHSG ya rekan-rekan ya. Nah, bagaimana dengan saham per sahamnya? Pak, bisa tolong lihat nggak yang merah dari tanggal berapa itu sebetulnya ditarik dari tanggal berapa sama yang biru dari tanggal berapa, Pak? Oh, oke, saya kecilkan ya Pak Ben. Garis merah itu dari titik terendahnya IHSG di Maret 2020 Pak Ben. Ya dari yang sekitar Maret ya, Maret 2020 terdalamnya. Itu saya tarik ke yang ini, ke yang titik terendahnya IHSG di Mei 2022. Ya, saya ulang ya. Jadi dari titik terendahnya Maret 2020, saya tarik ke titik terendahnya di Mei 2022. Tarik lebih panjang, maka tampilannya yang kita lihat adalah ini. Oke. Ya. Terus sementara kalau yang biru itu ini Pak,
Dari titik tertingginya April 2022, dari titik tertingginya April 2022, saya tarik ke titik tertingginya Juni 2022. Oke, thank you. Benar ya Pak Ben? Itu kan yang dimaksud ya Pak Ben? Kedua garis itu ya Pak Ben ya? Oke, mudah-mudahan benar itu yang dimaksud sama Pak Ben. Sekarang kita masuk ke saham per saham ya. ABMM. ABMM ini tadinya kita sempat berharap dia mengecil di sini ya peak trafficnya rekan-rekan ya. Sehingga peaknya bisa turun ke level 4.000-an, 4.000 gitu ya. Tapi ternyata sepanjang sepekan kemarin terjadi penguatan, walaupun penguatannya nggak kencang-kencang banget larinya gitu ya, nggak nyampe segera ke peak, dia sudah mulai agak resting di sini. Maka untuk sepekan ke depan kemungkinan peaknya bisa jadi turun ke 4460 ya, ada kemungkinan peaknya turun ke 4460. Kalau peaknya beneran turun ke 4460 gitu ya, maka calon breakthrough pertamanya akan ada di sana. Oke. Itu untuk ABMM. Ini masih tetap terlihat menarik ya, masih tetap terlihat menarik untuk di entry breakthrough pertamanya seperti pekan lalu kita sempat bahas gitu ya. Nah, kemudian ada Adaro. Adaro sudah break peak di minggu ini ternyata ya, kita bisa lihat masih belum terlalu kuat lari signifikan, masih relatif sideways di sana. Ya tinggal ikuti rule-nya saja buat yang sudah entry di dalam, tinggal jaga dengan batas bawah dengan pintu keluarnya. Buat yang belum punya, kalau peak keduanya terbentuk di 4250, kalau peak keduanya terbentuk di 4250, masih punya peluang untuk entry nanti di break peak yang kedua gitu ya. Sementara kalau Akra ternyata kemarin juga sudah sempat break peak, tapi ini modelnya sama seperti ABMM ya. Ternyata peaknya nggak turun ke bawah, justru harganya yang langsung ngejar dan bisa break peak langsung di kemarin hari Kamis ternyata ya, 6 Oktober itu di break peak 1455, peaknya ketembus langsung. Jadi peak yang lama ya, yang langsung dikejar sama harga dan ditembus. Makanya wajar kalau akhirnya setelah dia break peak terjadi perbaikan arah. Kenapa? Karena ya dari bottom ini dia nggak resting lagi, harganya langsung ditarik rally nembus peaknya gitu ya. Jadi kalau sudah terlanjur masuk gimana? Sama, jaga batas bawah aja dengan break trough. Buat yang belum punya wait and see ya, wait and see, tunggu sampai peak trough baru mengecil. Oke? I think it's fashionable. I think it's fashionable. Antam, so far kalau Anda memang sudah ada di dalam ya jaga batas bawah dengan break trough. Kalau belum punya, wait and see dulu karena kemungkinan dia akan sideways terlebih dahulu. Mengingat KLN juga sudah nempel cukup lama ya di harga dari sejak Agustus akhir. KLN nempel dengan garis biru mendatar dan sampai sekarang harganya relatif sideways di area harga yang sama. Jadi wait and see dulu aja ya. Arko ini saham baru ya, betul ada peluang untuk coba entry di break peak pertama. Sabar-sabar nunggu peak trough-nya mengecil, bisa dicoba ya. Kalau peaknya turun ke bawah, peak trough-nya mengecil di area sini, Arko termasuk yang bisa dipertimbangkan untuk entry di break peak pertama. BP seperti pekan lalu kita sempat bahas ya, walaupun uptrend tapi hati-hati karena ada dua buah trendline yang berdekatan dan khawatir itu akan jadi resistance gitu ya. Dan ternyata kalau kita perhatikan setelah dia break peak di tanggal 5 Oktober gitu ya, tertahan oleh dua buah garis trendline tersebut tuh rekan-rekan. Dan akhirnya Kamis dan Jumat kembali berada di bawah harga peaknya. Ya, jadi kalau Anda sudah di dalam ya tetap sama, jaga batas bawah dengan angka break trough. Tapi kalau Anda belum punya ya, seperti yang saya sempat bahas sebelumnya, sebaiknya tetap nggak punya dulu untuk sementara ya. Bank Mandiri selanjutnya. Ini juga ternyata sudah berhasil break peak 3 hari yang lalu.
ya masih belum kuat kemana-mana. Ya buat Anda yang sudah di dalam tetap jaga batas bawah. Buat yang belum punya, bersabar nunggu peak keduanya terbentuk. PNBN selanjutnya. Nah, ini modelnya mirip Akra. Dari bawah langsung bergerak menyentuh peaknya. Ini belum break peak ya. Tapi sayangnya adalah dari bawah ini nggak sempat istirahat, sehingga peaknya nggak turun ke bawah. Yang ada adalah peak yang lama, yang sedang diuji untuk coba ditembus sama harga. Kalau Anda mau coba, saran saya jangan full power ya di break peak pertama ini. Kalau Anda mau coba, jangan full power, lebih baik dikecilkan dananya. Mengingat dari bottom ini, dia lari terlalu cepat dari bawah tanpa sempat resting. High value numbers, yay. Berikutnya ada BBRI. BBRI setelah break peak ya hari Selasa ini sempat naik cukup tinggi. Tapi sayangnya langsung dibawa turun lagi berbalik arah 3 hari terakhir gitu ya. Anda mungkin bisa bend the rule ya. Kalau untuk BBRI Anda mungkin bisa bend the rule dengan traf yang lebih rendah. Atau menjaga keluar dengan traf yang saat ini juga boleh-boleh aja. Kalau Anda sudah ada di dalam. Kalau Anda belum punya, bersabar tunggu peak keduanya terbentuk. Ada BSSR selanjutnya. Ini juga sayang ya, dari bottom langsung naik terlalu tinggi sehingga peaknya nggak bisa turun ke bawah. Kalau saya dengan kondisi dari bottom naik tinggi ini, saya akan skip di break pertamanya. Tapi kalau Anda mau mempertimbangkan entry, dananya kecilkan ya. Di break pertama ini dananya kecilkan. BES juga sama ya, naiknya terlalu tinggi dari bottom sehingga peaknya cuma turun sedikit doang nih. Harusnya ada peluang turun lebih banyak gitu ya kepinginnya, tapi karena dari bottom naik sudah terlalu tinggi ya, maka di break peak ini sih kalau saya boleh saran di peak ini sebaiknya di skip dulu gitu ya. Tapi kalau Anda mau coba entry ya dananya harus benar-benar dikecilkan. Jadi kalau saya boleh saran sih sebaiknya skip dulu aja, ya skip dulu aja, jangan entry dulu ke base di break pertama ini. Selanjutnya call, ini sebaiknya sabar nunggu sampai K-line-nya muncul ya rekan-rekan ya. Sabar tunggu sampai K-line-nya berbentuk V-shape. PTBA sedang struggle ya, setelah dia berhasil break peak utama kembali, ya floating profit sih gitu ya, tapi harganya belum bisa lari terlalu signifikan. Sementara tertahan oleh satu buah garis trendline mendatar nih, ya. Kemarin saya coba nambahin 1-2 buah garis. Yang pertama saya tambahkan 2 garis ini ya, garis mendatar yang merupakan puncaknya saat dia terjadi corporate action pembagian dividen tuh di 4.300 yang sekarang kelihatannya juga berperan sebagai resisten sementara waktu, dan sebelumnya pernah dicoba jadi support tuh kan ya, sekarang jadi resisten kembali. Kemudian garis trendline trendline miringnya ya saya tarik dari Februari 2022 ke sini ke Maret ya, Maret 2022 tarik panjang garis trendline-nya. Nah, sekarang garis trendline itulah yang kelihatannya sedang diuji sama harga tuh sepanjang sepekan terakhir. Ya, bolak-balik sepanjang 4 hari terakhir di antara garis tersebut gitu ya. Mudah-mudahan kali ini menghasilkan cukup baik nih di break peak pertama yang kali ini. Ya.